Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah untuk sore hari ini kita akan memberikan sedikit materi tentang perkuliahan pengembangan literasi. Untuk artikel yang akan kami bawakan adalah artikel dengan judul Pengembangan Literasi PAI di Madrasah melalui kegiatan Pondok Ramadan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Artikel ini membahas tentang studi penelitian pustakaan, bagaimana pengembangan literasi kepustakaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Huda melalui kegiatan Pondok Ramadan. Semakin baik pendidikan suatu bangsa, semakin baik pula kualitas bangsa itu sendiri. Pendidikan sangat mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Salah satu hal yang paling berpengaruh dalam pendidikan adalah tingkat kemampuan dan minat baca peserta didik, karena membaca merupakan jendela dunia. Membaca merupakan jendela untuk mendapatkan ilmu atau meraih ilmu. Berbicara tentang literasi, pada awal mulanya diartikan sebagai keterampilan membaca dan menulis, terbatas pada membaca dan menulis saja. Namun untuk saat ini pengertiannya mengalami perkembangan. Literasi dapat diperoleh melalui proses pembelajaran yang bertahap. Salah satu tujuan utama dari pembelajaran literasi adalah membantu peserta didik dalam memahami dan menemukan strategi yang efektif untuk kemampuan membaca dan menulis, termasuk kemampuan menginterpretasikan makna dari teks yang dibaca, kemudian mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas. Pondok pesantren pada hakikatnya merupakan lembaga pendidikan tradisional sebagai tempat pembelajaran atau pemahaman, pendalaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam mendekatkan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo merupakan salah satu pondok pesantren yang menggunakan literasi Islam klasik, yakni berupa pengajian kitab kuning untuk menunjang progres literasi bangsa. Salah satu kegiatan yang menunjang adalah kegiatan Pondok Ramadan, yang mana setiap tahunnya mengadakan berbagai macam kitab yang akan dikaji, mulai dari kitab ringan seperti kitab Kholasah Nurul Yakin atau kitab yang membahas tentang kisah-kisah Nabi, sampai dengan kitab yang terbilang cukup berat seperti kitab Ihya Ulumuddin. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif berbasis kualitatif. Pada hakikatnya, metode penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan sistematis untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Metode pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, memeriksa tempat dan subjek penelitian, melakukan penelitian lapangan tergantung pada sifat yang akan diinginkan. Dalam pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, setelah memperoleh informasi kemudian mencatat poin-poin penting, selanjutnya dilakukan analisis. Selanjutnya masuk pada pembahasan. 3 hal atau 3 aspek yang kita bahas adalah yang pertama, gambaran umum kegiatan Pondok Ramadan. Seperti namanya, Pondok Ramadan merupakan kegiatan atau sesuatu yang dilakukan pada saat bulan Ramadan saja atau khusus pada bulan Ramadan.
Kegiatan Pondok Ramadan adalah kegiatan yang lumrah atau yang biasanya dilakukan di instansi atau lembaga formal maupun non-formal seperti pondok pesantren. Pondok Ramadan merupakan kegiatan yang diselenggarakan pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan yang berisi dengan berbagai bentuk kegiatan keagamaan seperti pengkajian kitab, sholat tarawih berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Lebih jelasnya, kegiatan Pondok Ramadan merupakan bentuk kegiatan intensif yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yakni selama bulan Ramadan yang diikuti secara penuh oleh peserta didik atau sebagian waktu saja untuk menghidupkan hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan beribadah. Adapun tujuan kegiatan Pondok Ramadan ini yakni memberi pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya membiasakan di bulan Ramadan dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif atau beribadah. Selanjutnya, untuk meningkatkan amal ibadah peserta didik dan guru atau yang lainnya pada bulan Ramadan dalam membentuk kepribadian peserta didik baik secara rohani maupun jasmani dengan melakukan kegiatan keagamaan pada saat beribadah puasa dan amal-amal ibadah lainnya yang dikerjakan. Selanjutnya, bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang ajaran agama dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk mengisi waktu luang dengan lebih memakai dan memperdalam iman dan takwa. Adapun di dalam pondok pesantren sendiri, sebenarnya sudah setiap hari melakukan kegiatan pembiasaan dalam meningkatkan iman dan takwa seperti pengajian kitab pada subuh, kegiatan surokan ba'da maghrib, atau pengkajian kitab-kitab lain, sholat jemaah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Akan tetapi, biasanya ketika memasuki bulan Ramadan, sebuah lembaga pasti memiliki program yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas santri, begitu juga dengan dilakukan Pondok Pesantren Darul Huda. Pondok pesantren ini setiap tahunnya melakukan kegiatan pengkajian kitab kuning sebagai pendalaman terhadap keagamaan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemahaman literasi kepustakaan pendidikan agama Islam atau literasi kepustakaan PAI. Pengertian literasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Pengertian literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan untuk keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Selanjutnya adalah literasi kepustakaan. Perpustakaan sendiri adalah dimuat dari kata Latin liber atau liberi, artinya buku. Dari kata lain tersebut terbentuklah istilah librarius atau artinya tentang buku. Keberadaan perpustakaan sekolah adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi peserta didik dan masyarakat lingkungan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama ada perpustakaan konvensional. Perpustakaan konvensional secara bahasa merupakan perpustakaan konvensional berarti perpustakaan umum. Selanjutnya ada perpustakaan hibrida. Pada intinya, perpustakaan hibrida ini merupakan suatu bentuk evolusi dari perpustakaan konvensional atau perpustakaan umum menuju pada perpustakaan digital. Jika dibandingkan ada perpustakaan bookless, secara bahasa bookless dapat diartikan sebagai tidak ada buku atau tidak mempunyai buku. Jika kita kaitkan dengan perpustakaan, berarti perpustakaan yang tanpa ketersediaan koleksi buku atau koleksi cetak di dalamnya. Jenis selanjutnya ada perpustakaan digital. Bahan perpustakaan digital pada dasarnya merupakan koleksi yang tersimpan di media elektronik yang membutuhkan alat bantu elektronik untuk membaca informasi di dalamnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengimplementasian atau kegiatan yang dilakukan selama Pondok Ramadan di Pondok Pesantren Darul Huda Maya sebagai akses atau wadah untuk mengembangkan literasi klasik, literasi kepustakaan para santri.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, pemerintah semakin menyadari pentingnya literasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi terpuruknya kualitas dunia pendidikan. Salah satunya kalau dalam pola pondok pesantren itu adalah kajian kitab kuning. Kajian kitab kuning adalah kegiatan literasi yang dilakukan di pondok berbasis pesantren. Biasanya seorang ustadz meminta kepada salah seorang santri untuk membaca kitab kuning tersebut secara bergantian. Kegiatan tersebut dilakukan selepas sholat maghrib hingga isya, bahkan dapat dilakukan selepas isya. Adapun kegiatan pengajian kitab kuning yang dilakukan di pondok pesantren Darul Huda selama kegiatan bulan Ramadan adalah pengajian yang mana ustadz membacakan, kemudian para santri mendengarkan dan menuliskan makna jawabegon dari seorang ustadz tadi, menuliskannya dalam kitabnya masing-masing dan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai kitab yang dibacakan. Pengajian dilakukan setelah kegiatan sholat jamaah. Jadi ketika pondok Ramadan itu ada 4 waktu, itu ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, kemudian ba'da tarawih 1, ba'da tarawih 2. Waktu-waktu ini digunakan untuk pengajian kitab, seluruhnya ke pengajian kitab. Kalau di hari-hari biasanya misal sekolah pagi itu untuk pendidikan formalnya, dan nanti pas sore ada sekolah diniyah. Nah, ketika pondok Ramadan ini semua waktu ba'da sholat tersebut digunakan untuk pengajian kitab kuning. Untuk kitabnya sendiri itu sesuai jenjangnya. Untuk kelas 1, kelas 2 itu masih klasikal, jadi kitabnya ditentukan seperti kitab-kitab ringan seperti kitab hadis, Lubabul Hadis, ada kitab Khulasatul Yakin, ada kitab Safinatun Najah, kitab-kitab ringan. Nanti ada kitab Arba'ur Rasail begitu. Kemudian nanti kalau udah kelas 3 diniyah sampai dengan tahasus, untuk kitabnya bisa milih sendiri, bisa misal kalau sudah pasca tahasus itu ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Sahih Bukhari hadisnya, kemudian terserah bisa ada kitab akhlak, tasawuf, tentang fikih. Untuk kesimpulannya, dalam lingkup pesantren, pengembangan literasi dilakukan dengan pengkajian kitab-kitab klasik guna memperkaya pengetahuan dan pemahaman agama Islam. Salah satunya adalah dengan kegiatan pondok Ramadan yang dilakukan di pondok pesantren Darul Huda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas peserta didik atau santri serta meningkatkan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.